Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, atau juga dikenal dengan judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang cukup bagi orang-orang yang mencari obat hati, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan beliau telah menyebutkan adab-adab dalam doa. Setelah itu beliau sebutkan bahwa lebih dahsyat lagi apabila didahului dengan pujian dan tawassul dengan nama-nama Allah Al-A'zam, yang Maha Agung. Misalnya sebelum dia berdoa, dia membaca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian pula beliau juga menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdah la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Setelah itu dia berdoa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang yang membaca tadi itu, salah satu dari keduanya, telah berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Azim, yang Maha Agung, yang apabila digunakan di dalam doa maka Allah akan mengijabah, mengabulkan, dan apabila digunakan untuk meminta maka Allah akan memberi. Dalam lafaz yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'altallaha bismihil a'zam, sungguh benar-benar kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Jadi pendek, ringkas. Sebelum kita berdoa kita baca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya istiqomah. Atau di lafaz yang lain, tawassul yang lain, tawassul yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia berdoa dia baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdah la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian dia berdoa, ya Allah, lapangkanlah rezekiku. Ini kata Nabi, kalau kita pakai ini
maka Allah akan menjawab doa kita. Kalau kita gunakan untuk minta, Allah akan beri. Dan beliau mengatakan, sungguh kamu telah berdoa dengan nama Allah yang Al-A'zam, yang teragung. Baik, ini tawassul yang syar'i, yang ada dalilnya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fi jami'it Tirmidzi, dan di dalam Jami' at-Tirmidzi. Jami' at-Tirmidzi ini nama lain dari Sunan at-Tirmidzi. Salah satu kutubus sittah, buku hadits yang 6 yang menjadi rujukan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang sebut Rasulullah bersabda, maka kita bilang di mana? Kita punya rujukan kutubus sittah. Di antaranya Jami' at-Tirmidzi. Kita cari di situ. Kalau tidak ada, maka haditsnya dipertanyakan. Jangan sampai hadits palsu. Jadi ini salah satu rujukan buku hadits kaum muslimin. Jami' at-Tirmidzi. Min hadits Asma binti Yazid. Dari hadits Asma binti Yazid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang teragung ada di dalam dua ayat. Ayat yang pertama di surah Al-Baqarah, di ayat yang 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, para ulama menghitung Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai nama Allah Al-A'zam. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah yang dianjurkan untuk dipanggil ketika kita berdoa. Dan kalau kita mau kaji secara ringkas makna Ar-Rahman Ar-Rahim, benar-benar menakjubkan. Ini dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kaidah di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama Allah mengandung di dalamnya sifat Allah. Karena itu dalam menerjemahkan ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Walaupun tidak ada lafaz sifat, tapi setiap nama pasti mengandung sifat. Fad'uhu biha, berdoalah, beribadalah kalian seluruhnya dengan nama-nama tersebut. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim bermakna yang maha pengasih lagi maha penyayang, menunjukkan sifat rahmat dari Allah. Dan Ar-Rahman itu rahmat yang sampai kepada seluruh makhluk, bahkan sampai kepada orang-orang kafir. Buktinya apa? Allah masih memberikan mereka nafas untuk hidup, rezeki untuk makan. Adapun Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus bagi kaum mukminin. Namun dua nama Allah ini menunjukkan sebab datangnya nikmat. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak satu pun di antara kalian
yang mampu mensucikan dirinya selama-lamanya. Para ulama ahli tafsir mengatakan makna mensucikan diri dalam ayat tersebut adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perhatikan jemaah sekalian, kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau begitu, ini menunjukkan tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan kalau kita mampu ibadah. Tidak ada. Kita mampu bangun salat malam, kita mampu puasa sunnah, kita mampu istiqomah salat 5 waktu di masjid. Itu semua karena anugerah dan rahmat Allah. Jadi semua nikmat agama, istiqomah, semangat, keinginan untuk ibadah sampai hari ini, demikian pula nikmat dunia, itu semua ada karena rahmat Allah. Demikian pula Nabi menegaskan di hadapan para sahabat, la yudkhila ahadan amaluhul jannah, tidak satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Jadi jemaah sekalian, untuk membeli surga Allah itu tidak cukup dengan amalan kita. Sampai Nabi tegaskan di hadapan para sahabat. Padahal sahabat ini, jemaah sekalian, beliau pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian menghina sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya, kata Nabi, salah seorang di antara kalian bersedekah, berinfak sebanyak gunung Uhud. Tidak usah sebanyak gunung Uhud. Kalau kalian bersedekah 1 miliar, kata Nabi, maka tidak akan mendapati, menyamai sedekahnya para sahabat 1 mud, tidak pula setengahnya. Bagaimana itu 1 mud? Seukuran 2 tangan orang besar yang normal. Itu 1 mud. Kalau sahabat bersedekah makanan 1 mud, ada orang yang bersedekah 1 miliar, bahkan 1 triliun, bahkan sebesar gunung Uhud, maka kata Nabi, tidak akan setara pahalanya dengan infak para sahabat. Kenapa jamaah sekalian? Di antaranya kata para ulama, syai'un waqara fi qalbihim, karena keyakinan yang tertancap kuat di hati para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Nabi tegaskan di depan para sahabat, walaupun sebegitu besar ibadahnya mereka, pahalanya, tidak satu pun di antara mereka yang masuk surga karena amalannya. Sampai sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. La wala ana, tidak pula saya. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi Muhammad juga tidak masuk surga karena amalan beliau. Padahal beliau pernah sholat sampai kaki beliau pecah-pecah. Aisyah mengatakan, hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau itu tatafattar, retak-retak. Itu makna tatafattar. Sholat malam beliau. Tapi beliau tidak masuk surga karena amalannya. Apalagi cuma witir 1 rakaat. Tapi apa yang menyebabkan orang masuk surga jamaah sekalian? Di kelanjutan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, walakin ayyatagammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, akan tetapi Allah mencurahkan kepadaku anugerah dan rahmatnya. Jadi jamaah sekalian,
Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jika kita ditakdirkan masuk surga, itu karena rahmat Allah. Namun kata para ulama, ibadah amalan yang kita lakukan itu sebab datangnya rahmat Allah. Jadi tidak bertentangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman ke dalam surga dengan sebab amalan kalian. Jadi amalan adalah sebab datangnya rahmat Allah. Siapa yang beramal, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak beramal, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang tidak mendapatkan rahmat Allah, dia tidak akan masuk surga. Begitu memahami dalil-dalil. Jadi, jamaah sekalian, rahmat Allah itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah. Bahkan Allah sendiri menegaskan dalam hadits qudsi, "Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Engkau wahai surga adalah rahmatku, aku rahmati denganmu dari hamba-hambaku yang aku kehendaki. Jadi surga itu rahmat Allah. Siapa yang Allah rahmati, Allah akan memberikan kepadanya surga. Jadi jamaah sekalian, itu pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, "Faida ulima annama bil ibadi min nikmatin fa min Allah." Jika diketahui bahwa setiap nikmat yang ada pada seorang hamba dari Allah, wa anna ahadan minal makhlukin la yanfa ahadan, dan tidak satupun manusia yang bisa memberi manfaat untuk manusia yang lain, ulima anna allaha huwal mustahiqqu li jami'i anwa'il ibadah. Kalau begitu kita mendapatkan ilmu tidak ada, atau kita mendapatkan ilmu sesungguhnya Allah dialah yang berhak untuk menerima seluruh ibadah. Wa ayyufrada bil mahabbati wal khauf war raja wat ta'zim wat tawakkul wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at. Dan dia pula lah yang berhak diserahkan padanya cinta, takut, harap, pengagungan, tawakal, dan selainnya dari amalan-amalan ketaatan. Jadi jamaah sekalian, ini ajakan untuk berpikir secara akal sehat. Jika Allah yang memberi nikmat, kalau begitu dia saja yang berhak diibadahi. Dia saja yang berhak diserahkan ibadah cinta, takut, harap, tawakal, pengagungan, dan selainnya dari bentuk-bentuk ketaatan. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, wa anna min adlamid dhulmi wa akbahil qabih ay yu'dal an ibadatihi ila ibadatil abid wa yushrakal makhluk min turab bi rabbil arbab aw yu'bad al makhluk al mudabbar al ajiz min jami'il wujuh ma'al khaliq al mudabbir al qadir al qawi alladhi qad qahara kulla syai'in wa dana lahu kullu syai'in. Dan kalau kita sudah tahu bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, baik yang ada pada mukmin maupun kafir, maka sungguh kezaliman yang paling zalim, keburukan yang paling qabih, qabih itu yang paling menjijikkan, adalah dipalingkan ibadah-ibadah itu menuju ibadah kepada makhluk. Jadi jamaah sekalian, yang berwujud itu cuma ada dua, pencipta dan yang dicipta. Tidak ada yang ketiga. Kalau dia bukan pencipta, pasti dicipta. Makanya kata Syekhul Islam
Muhammad At-Tamimi rahimahullah juga dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidum min dalikal alam. Semua selain Allah itu makhluk, dan saya, kata beliau, adalah salah satu makhluk tersebut. Jadi jangan lagi ada yang ragu. Kalau ditanya, itu arsy makhluk atau bukan? Arsy makhluk atau bukan? Cuma ada dua. Kalau bukan makhluk, kalau bukan dicipta, Khalik, pencipta. Berarti arsy makhluk atau bukan? Makhluk. Tidak ada keraguan sama sekali. Semua selain Allah adalah makhluk. Dan saya, kata penulis atau Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, adalah salah satu makhluk tersebut. Jadi itu perbuatan yang paling zalim dan paling menjijikkan, menyerahkan ibadah yang harusnya untuk Allah kepada makhluk, mempersekutukan, menduakan, menyamakan makhluk dari tanah jamaah sekalian. Sesuatu yang diinjak oleh manusia, rendah, disamakan dengan Allah Rabb, Tuhan, pencipta seluruh tuan-tuan, semua raja-raja di dunia. Allah yang cipta mereka, dan diibadahi makhluk, walaupun dia Nabi dan Rasul, yang diatur, yang lemah, yang butuh kepada Allah dari segala sisi, diduakan, disandingkan, disekutukan bersama Allah sang pencipta, pengatur yang maha kuat, yang menundukkan segala sesuatu dan seluruhnya tunduk hanya kepadanya. Itu diantara pengaruh Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak pantas kalau Allah yang memberikan nikmat kepada kita, lalu ada orang yang diberi nikmat dari Allah, tiap hari dia mendapatkan nikmat, tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang paling buruk, yang paling zalim, yang paling menjijikkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih sesat? Ini dalam bahasa Arab namanya istifham ingkari, pertanyaan yang sama sekali tidak butuh jawaban. Maksudnya tidak ada yang lebih sesat dibanding orang yang beribadah kepada selain Allah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, di antara makna waman adallu adalah waman ajhal, tidak ada yang lebih bodoh dibanding orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini hakikat kebodohan, kezaliman, dan perbuatan yang paling menjijikkan, merendahkan. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia menerima, menikmati semua nikmat setiap hari datangnya dari Allah. Baik, ini nama Allah Al-A'zam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa Fatihati Ali Imran juga terdapat di pembuka surah Al-Imran, di ayat yang pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ini huruf muqatta'ah. Secara bahasa tidak memiliki makna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu itu maknanya yang memiliki kehidupan yang sangat sempurna, yang terus menerus, tidak akan pernah mati. Dan konsekuensi dari kehidupan Allah, Allah memiliki sifat yang sempurna pula. Seperti misalnya Allah As-Sami'
Maha mendengar. Allah memiliki sifat pendengaran. Allah Al-Basir, Maha melihat. Allah memiliki sifat penglihatan. Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, yang Maha tinggi, memiliki sifat Al-Ulu, ketinggian. Itu diantara konsekuensi kalau kita meyakini Allah memiliki hidup yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Istiwa itu memiliki dua makna. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Mufassirin At-Tabari, gurunya para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Makna istiwa itu dua, al-ulu wal irtifa', tinggi dan meninggi. Itu makna istiwa. Jadi Allah yang Maha Penyayang tinggi dan meninggi di atas arsy. Allah memiliki sifat ketinggian, Allah Maha tinggi, dan itu sifat terpuji di atas seluruh makhluknya. Itu konsekuensi nama Al-Hayyu. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maknanya kata para ulama, Allah tegak untuk dirinya sendiri, tidak butuh kepada seorang pun. Justru Allah yang selalu memelihara mereka. Mereka fakir, butuh, miskin kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir. Allah tidak katakan miskin. Itu fakir lebih parah dari miskin. Kalau ada orang yang punya kendaraan tapi setiap bulan tekor, itu dikatakan miskin. Tapi Ustadz, motornya Inmax. Iya. Sebut merek lagi, tidak sengaja. Nanti di cut. Iya. Jemaah sekalian, walaupun dia punya rumah, dia punya motor, siapa tahu motor hadiah, siapa tahu motor dinas. Kalau tiap bulan dia tekor, maka dia disebut miskin, berhak mendapatkan zakat. Ada yang di bawahnya miskin, namanya fakir. Fakir itu jamaah sekalian, setengah saja kebutuhannya, setengah kebutuhannya dalam tiap bulan tidak dia dapat. Ini fakir. Dan Allah menggunakan lafaz fakir. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fuqara, sangat-sangat miskin kepada Allah, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah itu al-ghani, maha kaya, tidak butuh kepada kalian semua. Lagi al-hamid, maha terpuji, yang selalu memberi makhluknya walaupun sebagian makhluknya durhaka kepada Allah. Itu makna al-hamid. Jadi itu makna al-qayyum. Qala At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi, ini hadits hasan sahih. Jadi nama Allah Al-A'zam di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi Musnad Ahmad wa Sahihil Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Anas ibni Malik wa Rabi'ah ibni Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam Musnad Ahmad, demikian pula Sahih Al-Hakim dari hadits Abu Hurairah, demikian pula Anas bin Malik, demikian pula Rabi'ah bin Amir. Jadi tiga rawi ini langsung meriwayatkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aliddu bila dal jalali wal ikram, yakni ta'allaku biha
walzamuha wadawimu 'alaiha. Alidhu, maknanya kata Imam Ibnul Qayyim, ikatlah dengan doa ini, lazimilah doa tersebut dan terus meneruslah di atasnya. Ya dal jalali wal ikram, wahai Allah yang pemilik, yang maha memiliki al jalal dan al ikram. Jamaah sekalian, al jalal ini maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, istihqaqullahi wasful azamah izzan wa takabburan. Pemilik al-jalal maksudnya Allah yang maha berhak disifati dengan sifat al-azamah, keagungan, karena keperkasaan dan kebesarannya. Adapun Allah sang pemilik al-ikram, ini kata para ulama akhassu minal in'am, lebih khusus daripada kata al-in'am. Al-in'am qad yakunu ala ghairil mukram kal 'asi, wal ikram liman yuhibbuhu wa yu'izzuhu. In'am, diberikan nikmat, itu bukan cuma bagi orang yang mulia, kadang juga didapatkan oleh orang yang bermaksiat. Tapi untuk ikram ini khusus bagi orang yang Allah cintai dan Allah kuatkan. Jadi lazimi ini, sebut di setiap doa kita, ya dal jalali wal ikram. Karena itu kata para ulama, di antara faidah dari hadis ini, al-hathu 'alal iktsar minad du'a bihadhil kalimatil waridah lima fiha minas sana'i tammi lillah wa wasfihi bisifatil kamal. Motivasi, terdapat anjuran untuk selalu memperbanyak ucapan ini, ya dal jalali wal ikram. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pujian yang sempurna untuk Allah dan pensifatan untuk Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini diantara al-ismullahil a'zam atau ismullahil a'zam, ya dal jalali wal ikram. Kemudian jamaah sekalian, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati urusan yang berat, sempit, susah, menggelisahkan beliau angkat kepalanya ke langit, faqal, kemudian membaca subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Wa idza jtahada fit du'a qala ya hayyu ya qayyum, dan jika beliau bersungguh-sungguh dalam doa, beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Tapi jamaah sekalian, dengan lafaz ini disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah bahwa ada kelemahan di dalamnya. Tapi hadits berikutnya menguatkan pembahasan kita bahwa termasuk nama Allah yang agung, ya hayyu ya qayyum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fihi aidan, juga di dalam Sunan At-Tirmidzi min hadits Anas ibn Malik, datang dari Anas bin Malik. Allah, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qarabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
jika urusan itu menggelisahkan beliau, memberatkan beliau, menyulitkan beliau, maka beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku mohon bantuan. Jadi ini termasuk nama Allah yang dianjurkan dalam berdoa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi sahihil Hakim min hadits Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sahih Al-Hakim dari sahabat Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ismullahil a'zam fi salasi suwarin minal Qur'an. Nama-nama yang teragung untuk Allah terdapat dalam 3 surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, wa Al-Imran, wa Taha. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Taha. Qala Al-Qasim, berkata Al-Qasim, Al-Qasim ini salah satu rawi yang meriwayatkan hadis dari Abu Umamah, mengatakan, faltamastuha faidahiyya ayatun al-hayyu al-qayyum. Saya teliti, ternyata di 3 surat ini nama Allah yang dimaksud adalah al-hayyu al-qayyum. Ini yang menguatkan hadis yang lemah tadi. Jadi hadis itu walaupun dia sanadnya lemah, tapi didatangkan oleh para ulama untuk menguatkan hadis yang sahih, atau dia punya umdah, punya landasan dari hadis yang sahih, maka tidak mengapa. Baik, kemudian yang terakhir jemaah sekalian, wa fi Jami' at-Tirmidzi, di dalam Jami' at-Tirmidzi. Jami' at-Tirmidzi maksudnya Sunan at-Tirmidzi. Wa Sahihil Hakim, juga dalam Sahih Al-Hakim, bin hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'watu dinnun idza da'a wa huwa fi batnil haut wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Dunnun. Siapa itu Dunnun? Nabi Yunus alaihissalam. Saat beliau berdoa dan berada di dalam perut ikan besar. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam, Dunnun. Beliau, jadi disebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-87, beliau itu meninggalkan kaumnya, pergi dalam keadaan marah. Kenapa? Karena pelampauan batas yang sudah sangat keterlaluan. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dannun iddahaba mughadiban. Ingatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam kondisi marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi. Dia mengira kami tidak akan menghukumnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Maka kata Allah, dia mengira kami tidak menghukumnya. Tapi jamaah sekalian, Allah hukum beliau. Allah jadikan beliau berada di dalam perut ikan besar. Fanada fid dulumat, lalu beliau berdoa di dalam kegelapan. Para ulama ahli tafsir mengatakan di sini 3 kegelapan, di dalam perut ikan, di dalam laut, dan di tengah malam. Apa doanya? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Saya termasuk orang-orang yang zalim sebelumnya. Imam As-Sunani rahimahullah, penulis kitab Subulus Salam, mengatakan, fa in qilah
Jika ada yang bertanya, hada dikrun, ini kan dikir bukan doa. Kulna, maka kita jawab, huwa dikrun yuftahu bihi du'a thumma yad'u bima syaa. Betul, itu dikir, tapi itu digunakan sebelum kita berdoa. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mau berdoa, boleh kita dahului dulu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita minta kepada Allah. Apa kata Nabi? Innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qatta illa stajaballahu lahu. Tidak satupun muslim yang berdoa dengan doa ini kecuali pasti Allah kabulkan untuknya. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadits ini hadits sahih. Jadi kita baca dulu sebelum berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita minta hajat kita. Kata Nabi, tidak satupun muslim yang berdoa dengan doa ini kecuali pasti Allah akan kabulkan. Baik. Jadi itu jawaban. Kalau ada orang bilang itu kan dzikir bukan doa, kata Imam As-Sun'ani, itu memang dzikir tapi pembuka doa. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil. Wallahu taala alam. Kalau masih ada waktu, siapa tahu ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah pintar semua, siap ditanya. Apa tadi doanya itu? Nabi Yunus ketika ditelan ikan besar di 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Tapi tidak ada hadiah ini, doa saja. Hah? La ilaha, apa maknanya? Oh iya tahu. Masya Allah. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya, ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan, sudah mau masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.